Sini gua tidak mengucilkan atau menjelekkan karya siapapun yang orang buat. Tapi ketika udah masuk level bioskop, bukankah ada standar-standar tertentu yang gua nggak suka juga di gaslight sama marketing ini? Nonton karya anak bangsa, cinta Indonesia. Kalau kalian nggak nonton ini, kalian tidak cinta Indonesia. Baru aja launching trailer, film animasi Merah Putih One for All langsung jadi rujakan netizen. Dengan klaim budget produksi 6,7 miliar rupiah, publik dibuat terkejut. Bukan karena kualitasnya yang memukau, tapi justru karena hasilnya yang disebut mirip tugas akhir anak SMK. Dari kreator besar seperti Andovi Daloves, Rian Andriandi, Angga Dwi Sasongko, hingga sutradara kawakan Hanung Bramantyo, semua angkat bicara. Tapi sang produser malah tetap pede dan bangga dengan filmnya tanpa memperdulikan kritikan. Gimana bisa ada film buat merayakan kemerdekaan Indonesia, tapi kau malah jadi sasaran empuk netizen hingga kreator? Film animasi Merah Putih One for All awalnya digadang-gadang sebagai persembahan istimewa menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Mengangkat semangat persatuan dan nasionalisme, film ini diharapkan jadi kebanggaan animasi tanah air. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Begitu trailernya diunggah, badai kritik pun tak terbendung. Trailer berdurasi kurang dari 2 menit itu langsung mengundang sorotan. Kok ini bagaimana? Bendera! Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siapa lurah? Berhenti, jangan lanjut. Bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat. Netizen menyoroti frame rate yang kaku, pencahayaan seadanya, dan ekspresi karakter yang dianggap gak nyampe. Banyak yang bahkan membandingkan dengan karya tugas akhir pelajar SMK animasi, yang menurut mereka ada yang justru lebih rapi. Publik awam, beberapa kreator dan penggiat animasi pun mengaku terkejut karena klaim biaya produksinya mencapai 6,7 miliar rupiah. Banyak yang mempertanyakan, kemana larinya anggaran sebesar itu jika hasil akhirnya terlihat seperti ini? Tapi, produser dan tim film Merah Putih One for All tetap pede dan yakin filmnya akan laku setelah keviralan ini mencuat. Mereka pamer acara gala premier yang diselenggarakan beberapa hari lalu telah dihadiri hampir 1.000 penonton. Deretan kursi bioskop gala premier film tersebut diisi oleh anak-anak, keluarga, dan sejumlah figur publik. Sesi foto, red carpet, hingga sambutan produser tetap berjalan meriah. Katanya banyak yang gak mau nonton, tapi gala primer full book 400 penonton dan banyak yang ditolak. Jadi artinya,
Produser Toto Sugriwo justru terlihat santai, bahkan sempat menyindir para pengkritik dengan kalimat, "Senyumin aja, kreator lebih pandai." Beliau dan timnya juga sangat pede mempromosikan film ini. Hari ini kita kedatangan tamu ya guys. Wih, ini ada siapa aja? Merah putih nih, coba. Merah putih. Oh, merah putih. Merah putih one for all. One for all. Jadi ada Buat semua. satu untuk semua. Satu untuk semua. Oke. Sukses dan nantikan ya mulai Agustus, mulai tayang tanggal 14 Agustus di seluruh bioskop Indonesia. Apa alasan 14 Agustus? Menyambut karena film perdana Indonesia itu tayang di hari Kamis. Oh. Tiap hari Kamis naik film Mas. Oke. Gitu. Oke, para sobat dukung ya. One for all. Merah putih. Di tengah panasnya isu tentang film animasi itu, artis sekaligus konten kreator Andovi Daloves ikut bersuara. Dalam unggahan media sosialnya, Andovi berbicara keresahan tentang masa depan industri animasi Indonesia dan bagaimana proyek dengan modal besar tapi tanpa perencanaan matang justru bisa merusak reputasi seluruh ekosistem kreatif. Kita baru disuguhkan Jumbo, akhir bulan ada Panji Tengkorak, tapi 14 Agustus ada Merah Putih One for All. Disclaimer, di sini gua tidak mengucilkan atau menjelekkan karya siapapun yang orang buat. Tapi ketika udah masuk level bioskop, bukankah ada standar-standar tertentu yang kita harus jaga? Banyak orang online bilang bahwa, wah ini mah duit cuci uang dari pemerintah. Produsernya udah ngomong bahwa tidak ada duit satupun yang diterima dari pemerintah. Bener-bener pure didanain sendiri. Kita harus menghargai argumennya. Kalian mau tahu nggak proyeknya berapa? Sekitar 6M. Satu lagi, gue nggak suka juga di gaslight sama marketing ini. Nonton karya anak bangsa, cinta Indonesia. Kalau kalian nggak nonton ini, kalian tidak cinta Indonesia. Guys, berapa kali kita di gaslight sama pemerintah kalau kita nggak cinta Indonesia? Lu kibarkan bendera One Piece, lu nggak cinta Indonesia. Lu nggak nonton karya ini, lu nggak cinta Indonesia. Gue sangat cinta Indonesia. Tapi sejak kapan kita tidak menyamakan cinta dengan kualitas karya yang akan dikeluarkan? Apalagi kalau ini film bioskop. Kalau ini film TV, animasi, Instagram, TikTok, gue maafin, jujur. Tapi sekarang pertanyaan gue gini guys. Do you know how hard it is to break through CGV 21 and all those other bioskop? It's very hard. Pertanyaan gue, kok bisa masuk? Satu lagi, dibuat oleh Perfiki. Silahkan Google Perfiki. Kalau kalian buka websitenya, yang keluar ini. Ketika Jumbo dibuat, diproduksi oleh Visinema Studios. Siapa sih yang nggak tahu Visinema? Kalau di Google jelas Angga dan kawan-kawan dari Adriani dan teman-teman. When you make a film that is 6M, dan lu nggak bisa Google siapa production house, save kepercayaan penonton animasi Indonesia dan save semua animator-animator yang bekerja dengan keras bertahun-tahun untuk membuat satu karya yang bagus untuk. Andovi sampai menyerukan untuk save film animasi dan animator Indonesia. Dengan begitu, Andovi merasa bahwa film Merah Putih One for All sebagai bentuk ancaman atas merendahnya kualitas film animasi Indonesia. Tapi kritik tak berhenti di situ. Rian Andriandi, sutradara film animasi Jumbo yang sukses meraup 10 juta penonton di tahun ini, menyebut karya tersebut sebagai contoh kenapa perlu ada masa gelap untuk masa depan animasi Indonesia. Maksudnya, proyek asal jadi akan tersingkir oleh kualitas. Angga Dwi Masa Songko, sutradara film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan Mencuri Raden Saleh juga memberi komentar singkat namun menohok. Greeting takes time, artinya suatu karya yang bagus pastinya perlu waktu lebih banyak biar hasilnya gak asal-asalan. Dan yang paling blak-blakan, Hanung Bramantyo. Hanung bilang, dengan 6 miliar rupiah, hasil seperti ini nyaris mustahil memuaskan. Ia menyarankan idealnya butuh 30 miliar rupiah dan waktu 4-5 tahun untuk produksi animasi berkualitas. Bahkan menyarankan undur tayang dan perbaiki dulu. Film Merah Putih One for All mungkin bermaksud mulia, mengajak kita mencintai tanah air lewat kisah animasi. Namun, eksekusi yang terburu-buru dan ekspektasi publik yang tinggi membuatnya terjebak di pusaran kritik. Apakah ini akan menjadi titik balik bagi animasi Indonesia atau justru pelajaran pahit yang akan dilupakan begitu saja? Yang jelas, para kreator, produser, dan penonton kini sama-sama sadar bahwa di era digital, kualitas tak lagi bisa ditutupi.
Gimana menurut kamu? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.